Nasir Oh, Naksir Pak ya, dari daerah dari Kabupaten Pinrang, ya, Kabupaten Pinrang. Mungkin ada apa spesifik Pak desanya atau apa? Desa Wirintasi, Oh iya, Kecamatan Supa, Kabupaten Pinrang. oh iya, iya. Dalam rangka Kami hadir di sini dalam rangka turut berbela sungkawa yang sedalam-dalamnya iya, iya. atas musibah ini, dan kami tergugah hatinya untuk kesini memberikan bantuan ala kadarnya kepada masyarakat Masamba. Berangkat dari Pinrang jam berapa Pak? Kami berangkat di Pinrang jam 20 malam, Jam 20 malam. Tiba tadi tiba jam 5 subuh. jam 5 subuh. Eh, Bagaimana Pak perjalanan selama ini, dalam perjalanan Bapak melihat? Dalam perjalanan banyak kesan yang kami lihat dengan keadaan yang sepertinya tidak terjadi hal-hal seperti ini yang kita tidak bayangkan. Lumpur berada di jalan raya dan rumah seakan-akan terbelah dengan lumpur. Oh iya, iya. Ini Bapak bawa bantuannya Pak ya? Seperti apa itu Pak bantuan yang Bapak bawa ya? Kami bawa kebutuhan pokok berupa sembako, indomie, dan kelengkapan bayi Oh, kalau mau banyak yang Pak ya? sangat dibutuhkan oleh Oh, masyarakat oh Masamba. iya, iya. Ini akan memberikan, artinya akan memberikan nilai Iya, iya. untuk meringankan beban masyarakat Masamba Eh, agar iya. merasa Oh, iya. bahwa kita juga adalah bagian dari masyarakat Masamba. Oh iya. Tadi waktu tiba memang langsung ke masjid ini Pak ya, Masjid Agung Syuhada Masamba, langsung ke sini tadi Ya, Pak. kami langsung ke sini, kemudian kami melaksanakan ibadah salat subuh berjamaah dengan masyarakat Masamba yang ada di Iya. sekitar sini. Dan setelah ini akan menuju lokasi terdampak ya Pak ya? Ya, setelah ini kami akan kembali kepada daerah yang berdampak yang betul-betul sangat membutuhkan uluran tangan kami, Iya. masyarakat kita, utamanya masyarakat di lintas. Sekarang kita di Kecamatan Masamba, Utara. Lokasi Kecamatan Masamba ini adalah kalau dari arah Parepare itu setelah Kenrada, kita saksikan kondisi sisa-sisa puing-puing daripada banjir bandang Masamba. Nah, sekarang ini adalah Masjid Agung Syuhada Masamba. Ini adalah masjid yang ramai dikunjungi oleh masyarakat Masamba melaksanakan kegiatan ibadah. Sekarang kita lihat kondisinya di depan masjid ini, masih kita lihat tumpukan lumpur yang sudah dikumpulkan oleh eskavator. Ini jalan poros tembus Palu, Surakarta dan daerah-daerah lainnya. Sekarang waktu menunjukkan pukul 6 pagi. Tadi kita tiba pukul 5 sebelum salat subuh, dan kita sudah melaksanakan salat subuh di masjid ini, Masjid Agung Syuhada Masamba. Halo teman-teman kanal berita, sekarang saya berada di depan Masjid Agung Syuhada Masamba, Kecamatan Masamba. Kita lihat kondisi terkini. Beberapa daerah atau tempat sudah dibersihkan. Tumpukan-tumpukan lumpur ini adalah merupakan sisa-sisa daripada lumpur yang telah dikumpulkan oleh mobil ekskavator. Nah, gedung yang sebelah ini lumpurnya belum dikerja sehingga kelihatan lebih tinggi ketimbang yang ada di depan Masjid Agung Syuhada ini. Inilah Masjid Agung Syuhada, adalah masjid yang ramai dikunjungi oleh Masamba. Kemudian Kecamatan Masamba ini, seperti yang kita tahu, di Utara ini
ada 6 kecamatan yang terdampak, dan saat ini kita berada di Kecamatan Masamba. Ini adalah truk yang membawa sekitar 20 relawan dan bantuan, antara lain makanan dan beberapa jenis pakaian, terutama untuk keperluan bayi. Sisa-sisa dari lumpur yang banjir bandang yang campur lumpur 13 Juli 2020 yang lalu. Inilah sungai, salah satu sungai yang menguap, yang mengakibatkan banjir bandang di daerah Masamba, Utara, Sulawesi Selatan. Atau nanti pulanglah. Di bawah kita lihat lumpur pasir, tampak ini menunjukkan bahwa memang volume pasir yang ada itu sangat tinggi. Nanti pulang pipa, nanti pulang iya. Rumah penduduk yang bergeser dari tempatnya dan sangat parah. Nah, ini rumah penduduk. Ini kelihatan dari lumpurnya. Inilah truk yang digunakan oleh pemerintah Desa Wirintasi Kabupaten Pindrang yang membawa sekitar 20-an relawan. Mereka baru tiba dari Kabupaten Pindrang. Ada juga di sini, cuma nggak bisa ditembus. Kalau kita biasa di kamar itu masih banyak beras, biasa kita langsung ada naik pembotan 3 karung, 5 karung, 5 orang. Kita ambil biasa naik. Cuma begini Pak. Kalau kita mau di medit, nanti kita wudhu, saya wudhu dulu, jadi temani situ supaya bisa diangkat sama-sama dikasih. Pondok Pesantren Al-Fatah. Kondisi pasca banjir bandang Masamba Utara. Beberapa perabot rumah tangga warga banyak yang mengalami kerusakan sehingga dibuang begitu saja. Daerah ini termasuk kondisi mengalami kondisi salah satu sudut jalan yang terdampak bencana banjir lumpur Masamba. Kita lihat
hampir semua rumah di daerah ini diserang oleh lumpur. Sambak kini seperti kota mati. Beberapa rumah warga tidak berpenghuni ini sedang ditinggal oleh pemiliknya untuk menetap untuk sementara di daerah-daerah pengungsian. Kasur, perabot-perabot lain dikeluarkan karena sudah tidak layak pakai. Hampir semua rumah yang ada di daerah ini tidak berpenghuni karena sementara ditinggal oleh pemiliknya mengungsi ke daerah yang lain. Yang kita lihat jalan ini kelihatan aspalnya. Nah, di sini ada kelihatan lumpur yang tebal. Nah, ini adalah pagar dari salah satu rumah yang terendam. Nah, kita saksikan betapa dahsyatnya banjir lumpur ini. Rumah warga kini terendam dengan air yang lebih banyak mengandung lumpur. Subhanallah. Di depan jalan, di bagian jalan ini kelihatan beberapa potongan-potongan kayu yang dibawa oleh air ketika terjadi luapan air di sungai. Ini rumah yang kita saksikan tadi sekarang tenggelam oleh lumpur, pasir. Nah, ketinggiannya kita bisa saksikan ketinggiannya mencapai bagian atap. Ini juga rumah bisa kita lihat. Kita berdiri sejajar dengan bagian atapnya. Ini juga kita lihat, bisa kita bayangkan betapa dahsyatnya banjir bandang yang terjadi di masa ini. Ini salah satu rumah juga sangat parah, sudah tidak bisa dihitung berapa volume lumpur yang menyerang pada saat terjadi. Nah, ini juga merupakan dinding daripada salah satu rumah yang terendam lumpur. Rumah yang atap seng, sisa atapnya yang kita bisa saksikan. Saudara, kita kembali melihat salah satu rumah warga yang tertimbun. Ini adalah posisi rumah ini memang tidak jauh dari lokasi sungai yang menjadi daerah aliran. Dari sungai inilah luapan air berikut lumpur yang
menerjang daerah ini sehingga tampak kita bisa saksikan rumah-rumah warga porak-poranda terendam lumpur. Nah, ini salah satu bangunan, di atasnya kelihatan lambang. Ini diperkirakan ini adalah sekolah dasar yang juga ikut menjadi korban. Nah, di sana kelihatan tampak atap masjid yang sudah kelihatan miring. Dapat dipastikan bahwa aliran sungai ini lebar sungai ini tidak sampai ke sini, namun setelah terjadi maka kita saksikan daerah aliran sungai bertambah. Menurut keterangan masyarakat setempat bahwa jembatan yang terlihat di sana itu sudah dapat dijangkau oleh tangan manusia, padahal sebelum terjadi bencana itu sekitar kedalaman sampai 10 meter. Nah, ini kita bisa lihat jembatan yang di sana itu sudah dapat dijangkau dengan tangan manusia. Nah, ini sekolah SD yang terendam. Juga adalah merupakan rumah warga yang tertimbun sebuah rumah batu. Jadi ini SD Pak ya? SD negeri ya. Kalau itu rumah siapa itu? Pak Ustadz yang masih ada atapnya. Rumah Pak Ustadz. Nah, sementara ini Bu, musola, pondok pesantren Al-Fatah ya. Ini Kecamatan Masamba ya Bu? Kecamatan Masamba. Kelurahan Bone Tua. Saudara, kita bisa saksikan menurut keterangan warga bahwa ada sekitar 10 rumah yang tenggelam. Ada korban satu keluarga Bu ya. Hanyut ya? Hanyut. Ditemukan namanya ya, mayatnya ya. Jadi menurut keterangan ibu ini bahwa sebenarnya ini adalah lokasi perumahan warga, namun sekarang yang terlihat hanya air karena bangunan rumah warga sudah hanyut bersama air dan lumpur. Nah, ini atap juga salah satu rumah warga. Sekarang saya berada di Kelurahan Bone Tua, Kecamatan Masamba. Lokasi ini menurut informasi warga merupakan lokasi di mana pesantren Al-Fatah berada. Di lokasi inilah menurut keterangan warga sesaat setelah para santri dievakuasi oleh ustadznya, seketika banjir bandang datang dan sangat disayangkan ustadznya yang menyelamatkan para santrinya ikut hanyut dengan terbawa arus banjir bandang. Nah, sekarang bersama kita di lokasi ini telah hadir Bapak Dr. Nasir dari Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Amsir Kota Parepare. Kita mendengarkan bagaimana pengalaman beliau setelah menyaksikan atau kesan-kesan beliau setelah menyaksikan lokasi bencana. Bagaimana Pak? Apa yang bisa Bapak sampaikan? Ini salah satu kami dari dosen Amsir Parepare turut berduka cita yang sedalam-dalamnya, apalagi yang nampak kelihatan depan kita adalah pesantren Al-Fatah Masamba. Kami
lain tergugah hatinya untuk datang ke tempat ini. Oh iya. Kemudian Pak, bagaimana menurut pandangan Bapak tentang bencana alam ini Pak? Kalau menurut bencana ini mungkin suatu hal yang perlu kita waspadai dan menjadi perhatian pemerintah daerah, namanya pemerintah Kabupaten Utara, agar ini menjadi sebuah perhatian yang sangat serius, karena bukan hanya berdampak pada harta benda, pengaruh secara psikologis pada masyarakat yang ada di sekitar ini. Dan harapan saya ke depan agar musibah ini tidak terulang lagi. Ya, ya. Posko pengungsian korban banjir bandang Masamba. Tenda-tenda pengungsian. Bantuan yang diangkut dengan truk ini sudah tiba di lokasi pengungsi korban bencana banjir bandang. Sekarang kita sudah tiba di lokasi pengungsi korban bencana. Tampak Kepala Desa Wiringtasi Andi Dewianti Palewai bersama Bapak Dr. Muhammad Nasir SHMH dan salah satu rekan yang ikut bersama para relawan. Nah, di daerah ini bermukim sekitar ratusan pengungsi karena daerah ini berada di ketinggian yang dipastikan aman dari bencana. Bersama Kepala Desa Wirintasi Ibu Andi Dewianti Palewai, sekitar 20-an relawan ikut bersama tim membawa bantuan ke daerah terdampak Kabupaten Utara, Kecamatan Masamba, yang dimana kita tahu ada 6 kecamatan yang terdampak. Daerah ini merupakan tempat para pengungsi
bermukim untuk sementara waktu hingga dipastikan bencana sudah berakhir. Ini merupakan daerah pengungsian warga Masamba, Kabupaten Luwu Utara. Para pengungsi saat ini mendirikan tenda-tenda sebagai hunian sementara. Kita saksikan berbagai elemen dari pemerintahan, masyarakat dan relawan hadir di tempat ini dalam rangka membantu masyarakat yang terdampak banjir. Ini adalah Desa Meli, Kecamatan Baibunta, yang merupakan daerah sekitar ratusan warga Masamba yang terdampak untuk sementara diungsikan di desa ini. Bapak Kepala Desa apa namanya? Desa Meli, Kecamatan Kabupaten Utara, Pak ya. Ini sekitar berapa orang yang tinggal di sini, Pak? Yang hunian sementara itu? 480 kakak itu jiwa, 1780 jiwa. 1780. Mereka menempati tempat ini sejak kapan, Pak Desa? 1000 hari lalu sejak bencana itu, Pak. Sejak tanggal 13 itu ya, tanggal 13 Juli. Sampai kapan ini warga ini berada di desa ini, Pak? Berapa, Pak? Sampai kapan? Sampai berapa lama ini? Mungkin kita sampai jadi ada hunian utara. Utara. Ya, setelah hunian utara itu selesai Kita pindah ke sana. Bisa Bapak ini kan Bapak kedatangan dari Kepala Desa Orientasi. Mungkin ada yang Bapak ingin sampaikan. pertama-tama kita sampaikan kepada Kepala Desa Orientasi. selama ini kami dalam keadaan tertimpa bencana dapat memberikan bantuan masyarakat saya. Jadi mudah-mudahan bantuan ini bermanfaat untuk masyarakat saya. Sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih kepada Desa. Oke, kasih Pak. Pak kabar juga menuju ke sini.
Oke. Kita pamit. Terima kasih. Mari kita. Oh iya. Iya dia. Mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Kepala Desa yang telah memfasilitasi, telah menerima kami. Selanjutnya kami berharap juga semoga apa yang kami berikan ini baik berupa makanan, minuman dapat bermanfaat. Selanjutnya harapan kami ke depan ini semoga musibah yang dikena saudara-saudara kita ini diberi kesabaran, kekuatan, ya, bantuan yang kami berikan ini, yang kami salurkan ini dari masyarakat Desa Wirintasi, dari Lembaga Rumah Bambu Bintang, kadang difasilitasi oleh Karang Taruna atau pemuda-pemudi Karang Taruna Desa Wirintasi. Desa Meli, Kecamatan Payebunta. Selanjutnya kita akan bergeser setelah memberikan atau menyalurkan bantuan kepada Bapak Kepala Desa. Kita akan bergeser ke lokasi berikutnya.